Nantinya, Martin Paes akan berada di klub yang sama dengan Messi dan Jordi Alba. Gelo! Fakta menarik tentang Jordi Amat, kalian cek sendiri di Instagramnya. Ia memposting sebuah foto di mana Messi mau ditekel sama dia. Dan tentunya ini foto yang sangat mahal ya guys. Halo semuanya, Santrexo kembali mengudara. Kembali lagi bersama gue Santos dan udah 4 konten sebelumnya gue selalu bahas soal berita bola dari luar negeri. Dan kali ini gue akan coba bahas berita bola dari dalam negeri nih guys. Kita patut apresiasi dan bangga ya karena timnas Indonesia telah mencapai kualifikasi Piala Dunia 2026 dan masih akan berjuang di putaran ketiga nanti. Pertandingan terdekatnya akan melawan Jepang di tanggal 15 November, kemudian akan melawan Arab Saudi di tanggal 19 November, which is 4 hari setelah melawan Jepang. Kalau ngomongin timnas, pasti nggak jauh-jauh dari istilah naturalisasi dan diaspora. Gua yakin banyak di antara kalian yang juga udah paham dengan dua hal ini. Akan tetapi gue ingin sedikit jelasin lagi ke kalian. Naturalisasi adalah proses hukum yang memungkinkan seorang pemain asing mengubah kewarganegaraannya dan membela tim nasional lain. Tujuannya adalah untuk memperkuat tim nasional sebuah negara dalam berkompetisi di dunia sepak bola internasional. Contohnya tuh ada Christian Gonzalez, Nathan, Tom Haye, Lily Pali, dan lain-lain. Nah, di Indonesia, naturalisasi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya, tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Dan yang ketiga, tidak pernah kena hukum pidana. Nah, kalau diaspora adalah pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia. Akan tetapi, mereka lahir dan besar di negara lain. Secara pribadi, mereka tidak memiliki ikatan dengan negara yang mereka wakilin. Akan tetapi, mereka memilih untuk menjadi bagian dari negara tersebut dan berkomitmen untuk membela sepak bola negara tersebut. Kayak misalnya, gue pindah ke luar negeri nih buat lanjutin hidup. Kemudian gue nikah dan punya anak di luar negeri itu. Kemudian, beranjak dewasa, anak gue ini memilih untuk jadi pemain sepak bola profesional untuk membela timnas Indonesia. Artinya, anak gue ini memiliki status pemain diaspora. Nggak cuma timnas aja nih yang berprestasi di kancah internasional, khususnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Akan tetapi, pemain di dalamnya juga memiliki prestasi dalam karir pribadi mereka di klub tempat mereka bermain, guys. Yang pertama, Martin Paes. Saat ini, ia adalah kiper kebanggaan timnas yang sudah terbukti performanya. Dan juga kita patut bangga ya, karena kiper kita yang satu ini bermain untuk klub FC Dallas di Liga MLS atau Major League Soccer divisi pertama. Artinya, Martin Paes bermain di liga yang sama dengan Messi dan Suarez. Walaupun areanya berbeda ya, karena Messi dan Suarez bermain di klub Inter Miami di wilayah timur. Sedangkan FC Dallas di mana tempat Martin Paes bermain, itu berada di area wilayah barat Liga MLS. Beberapa info udah gue catet nih guys tentang keberhasilannya dalam Liga MLS. Pertama, pada tahun 2024, Martin Paes sudah melakukan penyelamatan sebagai seorang kiper sebanyak 118 kali. Itu merupakan penyelamatan tertingginya dalam satu musim selama ia berkarir di FC Dallas. Lalu yang kedua, Martin Paes menjadi salah satu pemain yang masuk ke dalam skuad All-Star MLS pada 24 Juli tahun 2024. Skuad ini dibentuk berdasarkan voting dari fans, lalu seleksi dari Coach Wilfried Nancy, dan juga pemilihan khusus dari pihak MLS-nya. Nantinya, Martin Paes akan berada di klub yang sama dengan Messi dan Jordi Alba. Gelo! Terus yang ketiga, mantan pemain FC Utrecht ini juga mendapat penghargaan di MLS Soccer Team of the Match Day pada minggu ke-8, minggu ke-15, dan minggu ke-20 dalam musim reguler MLS 2024. Ia telah mendapat penghargaan Team of the Match Day sebanyak 9 kali sejak bergabung dengan FC Dallas tahun 2022. Lalu yang terakhir, Martin Paes berhasil meraih Save of the Year MLS musim 2024 karena penyelamatan tendangan penalti ganda saat pertandingan melawan LA Galaxy.
Pemain selanjutnya yang pengen gue bahas adalah Jai Idjes, atau biasanya kalau lagi live reaction, gue panggil Bang Jai. Lahir di Belanda tanggal 2 Juni tahun 2000, yang berarti umurnya sekarang adalah 24 tahun. Berkeluarga negaraan Indonesia dengan tinggi 190 dan posisi utamanya di back tengah. Tapi pas gue gali informasi lebih dalam, ternyata dia juga bisa tuh bermain di posisi DMF. DMF tuh apa ya? Gelandang bertahan. Saat ini, Jai Idjes bermain untuk klub Venezia FC dalam Liga Serie A. Bayangin men, main di liga profesional tingkat tinggi Italia. Udah gitu, gue coba iseng nih buat lihat seluruh market value pemain di klub Venezia. Bisa dibilang, market value-nya Jai Idjes ini berada di level tengah-tengah jika dibandingkan dengan seberapa rendahnya market value pemain lain dan seberapa tingginya market value pemain lain, guys. Ia bergabung sejak 1 Juli 2023 yang berarti sudah berjalan kurang lebih 1 tahun. Kontraknya di Venezia masih berlanjut hingga 30 Juni 2027. Kalau gue lihat dari track recordnya, Jai Idjes ini lumayan berpengalaman ya di internal klub Belanda, khususnya di PSV Eindhoven. Karena ia sudah berada di sana semenjak PSV Junior, kemudian naik ke U17-nya, dan naik lagi ke U19-nya. Nah, pas Bang Jai jadi naturalisasi nih di tahun 2023. Jujur, itu membuat gue kaget. Dan mungkin kalian juga kaget ya. Karena timnas bisa membawa satu pemain yang dimana pemain tersebut juga bermain di Serie A Italia, guys. Pertanyaannya, kenapa sih Jai Idjes ini lebih memilih untuk membela timnas Indonesia dibanding timnas Belanda? Jawabannya sudah dia paparkan saat diresmikan menjadi WNI, guys. Tujuan utamanya adalah karena faktor keluarga dan juga ia merasa bangga karena bisa mewakili Indonesia. Pemain selanjutnya yang pengen gue bahas adalah Sandy Walsh. Ia lahir di Belgia pada tanggal 14 Maret tahun 1995, yang berarti umurnya sekarang adalah 29 tahun. Ia bermain untuk klub KV Mechelen di Divisi 1 Liga Jupiler Pro di Belgia. Kalau gue lihat dari track recordnya, ia telah bermain 4 klub di Liga Belgia dan posisinya itu adalah center back ataupun back kanan. Dari sumber yang gue baca, katanya Sandy Walsh ini pernah dapat tawaran untuk bermain di timnas Irlandia. Akan tetapi, ia mengesampingkan hal itu dan lebih mengutamakan untuk membela timnas Indonesia. Dia merupakan pemain dengan keturunan darah Indonesia dari kakeknya, guys. Dan sebelumnya, ia pernah membela timnas Belanda dari level U15 hingga U20. Artinya, kemungkinan dia udah punya banyak prestasi. Tapi di sini ada 3 yang gua highlight tentang keberhasilannya. Pertama, Sandy Walsh ini pernah juara Eropa U17 UEFA bersama timnas Belanda U17 di tahun 2012. Kemudian juara Piala Belgia bersama timnya yaitu KRC Genk pada tahun 2013. Lalu di tahun yang sama, ia berhasil finish di runner-up pada Piala Super Belgia. Singkat cerita, Sandy Walsh ini dihubungi oleh pelatih timnas Indonesia atau Coach Shin Tae-yong pada September hingga Oktober tahun 2021. Setelah semua urusan selesai, akhirnya dia resmi menjadi WNI tanggal 17 November 2022. Kira-kira 2 minggu setelahnya, FIFA resmi menerima perpindahan federasinya pada tanggal 29 November tahun 2022. Nah, pas banget guys. Foto tadi menunjukkan Sandy Walsh dan Jordi Amat meresmikan kewarganegaraan mereka. Ternyata proses sumpah yang dilakukan untuk menjadi WNI itu dilakukan secara bersama. Prosesi tersebut kira-kira diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian mengucapkan janji setia kewarganegaraan. Jordi Amat sendiri lahir di Spanyol pada tanggal 21 Maret tahun 1992, yang dimana umurnya adalah 32 tahun. Ia bermain untuk klub Johor Darul Ta'zim Divisi Pertama Malaysia Super League. Dan yang bikin gue bangga sama dia, pernah bermain di 2 klub La Liga guys, yaitu Real Betis dan juga Espanyol. Fakta menarik tentang Jordi Amat, kalian cek sendiri di Instagramnya. Ia memposting sebuah foto di mana Messi mau di-tackle sama dia. Dan tentunya ini foto yang sangat mahal ya guys. Tunggu. Ada yang komen. Jordi Amat versus siapa itu? Waduh. Nggak ikutan gua.
Pemain dengan posisi center back ini telah meraih berbagai prestasi guys. Dari tempat klub ia bermain, yaitu Johor Darul Ta'zim, Jordi Amat berhasil mempersembahkan 4 trofi, diantaranya Liga Super Malaysia, Piala Super Malaysia, dan Piala FA Malaysia. Gak cuma itu aja, pada saat ia masih bermain untuk timnas Spanyol, Jordi Amat menjadi bek andalan di tim U17, U19, U20, dan U21. Sebenarnya masih banyak prestasi lain yang dimiliki oleh para pemain timnas guys. Kayak contohnya Justin Hubner yang pernah main di Premier League untuk klub Wolverhampton. Terus Calvin Verdong yang telah memiliki banyak piala Belanda. Lalu Witan yang pernah jadi salah satu prajurit untuk memenangkan AFF 2023. Dan yang lainnya. Jadi kalau kalian tahu banyak dari prestasi mereka, bisa bantu di kolom komentar ya guys. Karena sekarang gue pengen bahas topik yang cukup penting yang tersebar di media sosial. Berita buruk datang dari pemain timnas Indonesia. Salah satu bek andalan kita, yaitu Mads Hilgers, dikabarkan mengalami cedera hamstring dan kemungkinan ia tidak ikut dalam laga Indonesia lawan Jepang dan Indonesia melawan Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Hilgers mengalami insiden ini saat ia bermain untuk klub FC Twente melawan klub Willem II kemarin hari Sabtu tanggal 2 November. Walaupun akhirnya FC Twente menang melawan klub Willem II dengan skor akhir 1-0, tapi tentu hal ini berdampak pada skuad kesebelasan timnas kita guys. Dari informasi yang gua tangkep, sampai saat ini belum dipastikan seberapa parah cedera yang dialami oleh Mads Hilgers. Kejadian tersebut dialaminya pada saat bertanding di menit ke-46, di mana ia tidak bisa lanjut lagi, kemudian harus ditarik keluar dari lapangan. Kabarnya, Elkan Bagot ini merupakan pilihan paling ideal untuk menggantikan Mads Hilgers. Setelah mengalami cedera pada bulan Agustus tahun 2024, Elkan Bagot sudah bisa kembali ke lapangan hijau. Memiliki tinggi kira-kira 194 cm, tentu ia punya kelebihan dalam duel di atas udara. Nah, menurut kalian, gimana nih? Apakah Elkan Bagot adalah pilihan yang cocok untuk gantiin Mads Hilgers atau kalian punya saran nama lain? Nah, by the way, kita harus doakan guys, semoga Mads Hilgers lekas sembuh dan bisa kembali membela timnas Indonesia. Oke, itu aja konten untuk kali ini. Dan sekali lagi guys, karena informasi yang gue kasih adalah berita yang cukup hangat, jadi gue minta maaf nih kalau ada kekurangan, kesalahan, ataupun miskomunikasi. Buat teman-teman yang baru join, boleh bantu subscribe, like, dan kalau boleh, share juga ya. Santrexo stop mengudara, and goodbye.